rekam aja. Jadi tahun 2015 semula kopi semua yang komoditi itu nggak kena PPN, baru ada peraturan kena pajak 10%. Nah, supplier saya yang ada di Surabaya itu PKP, Pak. Kita dikenakin 10%. Ya, jadi itu tidak worth it. Harganya kurang bagus sehingga saya harus mencari alternatif yang lain. Nah, karena saya memang sudah mempertimbangkan untuk cari supplier di luar kota, di luar Jawa khususnya Gayo, Sumatera Utara dan sebagainya, dan Kerinci juga, itu akhirnya saya ke sana. Kebetulan juga kadang-kadang ada diselingi kegiatan lain, misalnya training, itu kita gunakan. Jadi kita manfaatkan yang seperti begitu. Jadi kalau ada undangan training keluar kota, ke Aceh gitu. Nah, kita manfaatkan juga sekalian, sekalian. Itu yang awalnya seperti gitu, Pak. Jadi saya coba memaksimalkan potensi yang ada di daerah dulu. Nah, kalau briket itu di Jawa Tengah, jadi nggak ada masalah. Ya, itu Pak. Jadi maksimalkan itu. Yang kedua, Bapak jangan terlalu banyak ini, Pak. Apa namanya produk dulu. Oke. Fokus saja sampai dulu, Pak. Fokus Ya, saja Pak. dulu. Nah, Bapak kan di Sidoarjo. Ya, Pak. Nah, kadang-kadang itu kita lupa bahwa Sidoarjo itu potensinya juga besar juga. Iya, iya. Ya, coba kita pergi jauh-jauh ya. Iya. Banyak sekali Pak Sidoarjo itu, Pak. Sidoarjo banyak sekali dari sisi makanan olahan, keripik ya. Anda bisa masuk ke grupnya, misalkan aja ke grupnya eh, itu apa saingannya yang kerupuk udang itu apa ya? Saya lupa. Mina, saingannya tapi saya lupa. Nah, saya pernah ke Oh. sana. Itu produknya banyak sekali kualitas ekspor, tapi belum ekspor. Saya pernah ke sana juga. Itu ada. Iya, iya. Itu di daerah sekitar Candi, ya pokoknya sederet itu. Nah, Iya, Pak. itu belum ekspor juga. Tapi produknya udah komplit. Jadi seperti itu, apa namanya, makanan-makanan olahan itu, frozen itu. Nah, cuma Iya, dia iya. belum ekspor juga. Banyak kerajinan-kerajinan. Terus pengepul-pengepul, pengepul-pengepul itu juga banyak di Sidoarjo juga gudangnya. Kopi, rempah, rempah itu banyak. Dulu saya ada juga pengepul rempah besar juga ya. Coba tak carinya dulu ya. Pernah konsultasi ke saya itu ya. Nah, itu juga banyak. Nah, Anda main di pengepul dulu Iya, iya, Pak. ya. Setelah ada ekspor, baru masuk ke hulunya. Karena gini, pengalaman saya langsung ke petani itu A sampai Z kita handle. Iya, Pak. Karungnya kita ngurusi. Kan mereka kan tahu ini ya ini aja Pak gitu ya. Itu. Akhirnya karung kita urus, kemudian trackingnya. Jadi saya ngirim karung dari Surabaya ke Aceh gitu pernah itu ya naik naik bis ALS itu karungnya saya taruh di ALS itu saya titipkan Iya. seperti itu. Nah, coba dimaksimalkan Pak yang di Dubek. Saya di YouTube saya kan ada itu potensi daerah masing-masing yang saya cari potensi itu bisa diklik itu di Jawa Timur tuh potensi komoditasnya apa saja ada di situ sudah kita Iya. share di YouTube itu dari websitenya dari Dinas Penanaman Modal Provinsi Hmm. Baik, Pak. ya itu Pak. Iya, siap, Pak. Iya, terima kasih, Pak Indra. Oke, silakan kalau ada lagi ini bebas makin banyak pertanyaan makin bagus kalau nggak ada yang bertanya ya ditutup nanti. Ini kesempatan. Mas Don, mau bertanya nih. Eh, ya, Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Info Pak Indra, tadi malam itu buyer Aljair Aljair saya itu order lagi Pak 3 Order lagi, kontainer. Masya Allah, wes Ah, mantap. halo, Assalamualaikum. Nah, Mas, Suaranya putus-putus Pak. sekarang, ya oke. Sekarang Anda, Iya, tadi jadi ya, kalau Anda rutin, gini Pak. Anda sudah punya Ya, rekening dolar belum? sudah Pak. Dari pertama ekspor awal perdana itu saya sudah bikin rekening dolar Pak. Karena Terus di transfer inform. dari supplier, Kenapa Pak? transfernya masuk ke rekening Anda atau rekeningnya supplier? Untuk ini kan order lama nih Pak, repeat order Pak ya. Jadi Nah,
kita Nah, masih menjalin komunikasi dengan pabrik, jadi kita masih rekening pabrik Pak. Tapi alhamdulillah masih lancar aja sih, nggak ada masalah Pak. Memang yang dari ini plan saya di ke depan. pabrik Anda, Kenapa Pak? dari pabrik Anda masih dalam bentuk rupiah ya tentunya ya. Oh enggak Pak, dolar Pak. Udah komitmen dari Oh, awal dolar dolar. terus Iya. Pak. Iya, Oke, oke. makanya jos banget Pak. Terasa Pak. Ya gitulah Pak. Nanti kalau Eh, mencairkan, nanti kalau mencairkan, Anda mulai menghubungi banknya bank apa? saya pakai Mandiri Pak Oke, kemarin. saya juga pakai Mandiri. Nanti kalau mencairkan dolar, eh, kalau awal-awal mungkin 10.000 ke atas Anda bisa minta ini ke treasury langsung, dealing rate. Maksudnya apa Pak? Jadi misalnya kan ini ada sudah punya akun dolar nih, terus suatu saat Anda Ada. butuh mau dicairkan gitu kan, Iya Pak. itu Anda minta special rate, tapi ke treasury bukan ke cabang. Oh gitu. Berarti Bisa Anda menghubungi customer service, nanti ya. customer service nanti akan kontak treasury manajernya. Nah, Oh gitu Pak. ini transaksinya dijual nanti. Jadi nanti Anda misalkan kurs TT-nya itu sekarang 15.100 gitu ya. Ya. Anda nanti bisa mendapatkan spesial rate 15.300 ya. Selisihnya lumayan besar. Oh gitu. Itu berarti dari kita minta ke eh, banknya Minta. langsung gitu Pak ya? Iya, minta bang, Mbak, saya mau deal rate, tapi ada batasnya. Kalau kita sudah kenalan, Iya. sudah biasa, itu biasanya 5.000 boleh. Tapi kalau awal-awal kayaknya nih ya, 10.000, Oh iya. 10.000 dolar Alhamdulillah. baru dicairkan ya. Tapi kalau kalau sudah kenal, Mbak, anu, aku butuhnya gini aja ini, ya, oh, biasanya pakai WA-an, ya, pakai WA, itu sudah Oh bisa, iya. Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah sih saya tabung terus Pak buat modal Hah? nanti. Alhamdulillah dolarnya saya tabung terus buat apa? Buat modal satu kontainer full. Iya. Iya, Iya. nanti kalau pas butuh cair, itu tadi Iya. Iya. ya pakai special rate, dealing rate. Wah, itu bagus. Oh iya Oh, oke. mantap, Iya. mantap. Ya, Jadi gini Pak ya, Indra, just sharing dulu Pak. Jadi yang ini kan sebetulnya sudah saya informasikan dengan Pak Indra Pak ya. Jadi buyer saya itu ya. rata-rata itu kebanyakan repeat order dan spin order Pak nih. Jadi yang di Alger itu sudah ada 3 buyer Pak. Di Mesir itu ada 4 buyer. Cuma yang kemarin kan saya info ke Bapak ya, ada satu yang gagal bayar itu. Jadi sebetulnya itu Hmm. rekomendasi dari rekanan kita gitu. Ternyata dia gagal bayar Pak. Eh, Terakhir itu update terakhir kemarin hari Senin itu dari pemilik pabrik itu satu kontainer yang gagal bayar itu sudah dapat pembeli Pak di Mesir. Jadi dapat Alhamdulillah. eh, dapat bantuan lah dari beberapa rekan itu sudah selesai Pak itu. Artinya sudah nggak ada masalah gitu loh Pak. Cuma informasi dari pabrik itu harganya di bawah rata-rata Pak ya karena tidak seperti yang diprediksi lah. Tapi intinya daripada boncos total satu konten Pak akhirnya Hmm. bisa Hmm. dijual lah gitu loh Cut Pak. loss. Ya, cut Hmm. loss. Untuk yang ke depan nih Pak, yang dari Mesir ini sebetulnya ada repeat order lagi Pak. Cuma Hmm. dia ada beberapa kategori terminnya itu mau negosiasi Pak. Contohnya gini Pak, dia Hmm. mau ada DP, sisanya nanti apa itu namanya Pak, pembayarannya itu. Jadi gini Pak, eh, ini informasi yang saya terima itu begini Pak. Jadi karena yang negosiasi itu dari pemilik pabrik, tapi saya diinformasikan Pak. Hmm. Jadi buyer Mesir itu nanti akan order 3 kontainer gitu Pak ya. Jadi satu Hmm. kontainer dibayar lunas, satu kontainer order berikutnya Pak. Nah nanti order kontainer yang kedua terkirim itu dibayar lunas, pengiriman nanti yang ketiga itu orderan gitu loh Pak. Nah itu lagi Ya. lagi di planning sama pemilik pabrik gitu loh Pak. Karena itu sudah yang keempat berarti ya 4 mau 5 Pak. Nah menurut ini case yang di mana Pak? Mesir Pak ya? Eh, eh, Worth it nggak Pak ya? Artinya kita kan nggak tahu Pak ya, karena ada selisih jarak, ada selisih koordinasi gitu loh Pak. Karena kemarin informasi Hmm. dari beliau tuh Pak,
tim KBRI Mesir itu sudah ganti semua, Pak. Jadi saya waktu itu ada, wah Pak, kalau ada pergantian ini, apakah kita perlu duduk negosiasi lagi atau kita kembali ke aturan main kontrak, misalkan pakai LC, apakah lebih nyaman Pak ya, aman. Tapi problemnya administrasinya kan bertele-tele Pak ya. Nah itu loh Pak. Itu untuk yang Mesir dulu Pak. Iya, yang Mesir ya. Ya Pak. Mesir ini apa yang sama dengan yang kemarin itu yang nggak dibayar, beda lagi ya? Ini beda Pak. Jadi alhamdulillah yang di Mesir itu spin order Pak. Jadi rekanan yang pertama itu merekomen buyernya gitu loh Pak. Oh iya iya Nah, iya. tapi tetap dari supplier yang sama Pak. Kemarin saya tawarkan ke supplier saya yang satunya, dia kurang nyaman Pak versi versi beliaunya gitu Pak. Tapi dia lebih mungkin karena dia sudah ngerti Pak ya dengan pabrik, jadi dia sudah ada komunikasi langsung gitu loh Pak. Oke. Kalau pabrik saya lihat, kalau pabrik nih ya, saya lihat kalau dari sisi capitalnya dia bagus ya. Artinya mungkin pembayaran belakang ini kan pembayaran open account kan. Yang Ya open pertama account Pak. dibayar cash in advance, yang shipment Ya pertama, shipment kedua open account gitu ya. open account iya Pak. Ya, jadi bayar belakangan setelah barang sampai Ya ya. ya benar Nah, Pak. di situ kan. Nah, mungkin dari sisi produksi dan capital pabrik insya Allah bisa melayani pabriknya Ya ya sisi. Nah, cuma kita tetap harus pabrik tetap harus menggunakan ya risk mitigasi pembayaran. Jadi begini, kami pernah melakukan, tapi waktu itu saya masih bekerja ya di perusahaan Sinarmas. Itu ketika ada customer itu sudah menyampaikan begitu, terus dia ingin merubah cara pembayarannya menjadi open account, pembayaran ya di belakang, ya ya kan? Kami pun, walaupun itu perusahaan kita perusahaan raksasa, tapi tetap menggunakan risk mitigasi ya. standar. Bagaimana risk mitigasinya? Saya menghubungi asuransi ekspor Indonesia. Saya Oke. mengajukan eh, ke ASI minta tolong customer saya ini tolong dicek bisa nggak Anda menjamin pembayaran ya Gitu Anda Pak. menjamin pembayarannya ya kita ASI melakukan tracking ya tracking ini bayar kalau zaman dulu sekarang mungkin naik ya mungkin ya dulu saya 300.000 untuk AC itu Hmm, melakukan tracking. Nah, trackingnya AC itu jauh beda dengan trackingnya KBRI, tapi teman-teman ya kan hanya berdasarkan kualitas ya, hanya lihat gitu ya ya, oh ini bagus ini ya, gitu aja ya data ya. Tapi kalau di ASI waktu itu, pengalaman kami waktu itu di tracking itu dia mempelajari tentang dia punya akses di luar negeri, Hmm, akses tentang laporan keuangannya, status perusahaan, stakeholdernya siapa saja, gitu ya. gitu. Sampai dia udah punya data seperti itu komplit. Sampai saya pun ditanya sama mereka, Pak Indra ini kok ada stakeholdernya orang Indonesia ya? Jangan-jangan masih grup sendiri? Gitu. Nggak tahu Pak saya. Nah, seperti itu ya. Oh, Jadi detail sampai sekali. ketek ya. Ya, sehingga AC akan merekomendasi, oke Pak, kami setuju akan saya beri kredit. Nah, kredit sebesar waktu itu 100.000 US dollar. Ini kredit jaminan. Jadi kalau dia transaksi Ya. ekspor tidak melebihi 100.000, dia berani menjamin. Nah, Oh, karena sudah ada dari jaminan dari ACI, kita paling tidak nanti kalau ada kejelekan, unpaid, paling nggak ya, kita cut loss ya nggak terlalu ringan, nggak rugi terlalu lah. besar dan kita Ya. tidak gupo ya. Mungkin akan Ya. dicarikan 80% aja gitu ya. Tapi Oh, gitu. paling tidak ini mengantisipasi. Nah, Anda sarankan juga ke pabrik ya jangan gegabah walaupun cuma baru shipment 1, 2, 3. Karena pengalaman kami juga sebagai guru, ini menurut saya ada juga customer Pakistan 5 kali pakai LC. Karena memang perusahaan itu saya training secara private perusahaan itu semua karyawannya dan saya hanya merekomendasi LC aja karena pasar dia itu negara-negara seperti Mas Don itu ya Timur Ya. Tengah, India dan sebagainya. Kemudian, nah karena dapat apa referensi
Pembayaran lancar, LC terus, LC terus lancar. Nah, suatu saat tanpa ya tidak komunikasi dengan saya karena dinyatakan aman gitu ya, karena udah Ya. percaya lah. Truk 2 kontainer, shipment 2 kontainer langsung. Oh, Pembayaran minta collection, collection. bukan LC. Ya, nah collection. Ya begitu barang sampai ya nggak dibayar, minta 14. potongan. Saya bilang dia minta potongan 50%, Pak. Oh ya kasihkan aja itu, karena ada kalah itu daripada barangnya ada rusak. Kan barangnya itu jahe, cepat Iya, rusak. dapat Ya, iya. oke, Pak, jika perlu di anu ya, ambil aja gitu aja di situ ya. Padahal udah 5 kali LC Iya. ya. Oke, oke, paham, Jadi Pak. ada kadang-kadang muncul nama jebakan Batman. Saya nggak tahu kalau namanya Batman. Batman nggak tahu ya. Jebakan Iya. Batman pertama lancar. Kalau saya di lokal juga pernah begitu juga ya, lancar kecil-kecil loncat lancar gitu, beli lancar lancar seperti di Bali itu. Saya beli kecil-kecil ya, awal-awal gitu. Begitu gede hilang juga ya, hilang. Ah, Udah nggak tertagih juga udah iya. itu. Pak, Jadi jadi itu tadi ya. jadi gini, Memang Pak. ada unsur Untuk mitigasi. ya, Pak, jadi ini kan masukan Pak ya, karena apapun pasti saya akan memberikan masukan positif dan aman ke Eh, pabrik, Pak. Untuk yang tadi asuransi itu, Pak, itu nanti PIC-nya pabrik ya, Pak ya, karena data-data lengkap kan untuk saat ini dibayar saya itu kan di mana di pabrik, Pak, gitu loh. Apakah itu nanti ya, PIC-nya by pabrik ya, Pak ya? Jadi saya hanya sebatas iya, apa menyarankan lah gitu, Pak ya. advice. Ha-ha. Iya, Pak, coba gini, jadi gitu. Jadi kita juga ada namanya merisi mitigasi ada. Sampaikan. Tapi kalau iya, pabrik ya bilang, nggak ada, nggak repot gitu ya, repot gitu ya. Udah iya, percaya, ya udah. Risiko pada pabrik. Yang jelas tidak mengganggu pabrik dengan bisnis Anda. iya. Ya, Oke, oke. itu Anda sampaikan aja daripada nanti ada tahu ACI terus rumah Don nggak memberitahu tentang ACI kalau ada begini Iya, ya gitu kan. iya, benar. LC LC itu nggak rumit Oh, ya. gitu kan. LC itu nggak rumit, cuma kan untuk siman pertama itu begitu, siman kedua ya begitu aja tutup mata sama semua ya. Iya sih, Ya, benar Pak. LC Ini nggak rumit ya. ya, ini untuk kasus yang Aljir Pak ya. Itu memang memang awal perdana itu ribet Pak ya, bolak-balik data ada 4 kali 5 kali. Tapi setelah repeat order yang ke-7 ini, jadi udah enak aja Pak gitu loh. Apa udah Iya, tinggal iya. kirim PI gitu. Nah, sekarang Iya, iya. kembali ke Aljir Pak ya. Ini kasus Aljir nih Pak. Oke. Jadi alhamdulillah dengan bayar saya Aljir itu kontak komunikasi kita masih lancar Pak ya. Sampai tadi malam itu eh, dari order 2 kontainer sampai tadi subuh itu jadi 3 kontainer tuh Pak. Dan itu sudah Oke. alhamdulillah tadi siang itu sudah saya kirimkan PI-nya Pak. Apa Hmm. sudah oke lah Pak. Nah sebetulnya begini Pak, problem bagi saya nih Pak, bagi saya itu adalah begini. Ternyata karakter buyer yang sudah repeat order ini adalah negosiasi Pak, gitu loh Pak. Paham ya Mm-mm, Pak ya. Jadi mm-mm, mm-mm. kenapa negosiasi? Ternyata setelah saya lihat rate dari orderan 1, 2 sampai yang rencana yang ke-8 ini ending nanti di Mei ke-8 ini sebenarnya begini Pak. Bagi saya itu saya ada kesulitan ketika saya menegosiasikan nilainya Pak. Contohnya Pak, misalkan waktu saya buka awal harga itu 1.000 Pak ya. Oke deal nih. Nah Hmm. ternyata perkembangan repeat order lanjutnya pasti dia nawar Pak. Nah namanya pembeli pasti minta nawar harga yang terbagus Pak ya. Hmm. Nah problemnya itu Hmm. begini Pak. Di satu sisi pabrik itu kan, Mas hargaku segini limit ya, sudah tidak bisa ditawar. Karena kalau ditawar Hmm. lagi istilahnya versi beliaunya dia itu harga pokok tidak bisa Hmm. dikurangi. Efek kedua, Hmm. kalau itu terlampaui berarti saya nggak dapat fee gitu loh Pak. Jadi sama dengan saya kan mencari Hmm. fee Pak ya sebetulnya ya. Nah, Hmm. alhamdulillah Hmm. sih kontainer 1, 2, 3, 4, 5 itu alhamdulillah untung banget lah Pak saya Pak ya karena dari fresh Hmm. dapat dari nilai orderan juga dapat gitu loh Pak. Nah, ternyata Hmm. versi saya nih Pak, versi saya negosiasi itu yang saya negosiasikan adalah di nilai freshnya dulu Pak ya, karena nilai fresh kan naik turun Pak ya, itu memang udah saya Hmm. informasikan
apa tuh namanya, jadi negosiasi. Ternyata buyer itu juga nggak, tanda kutip Pak, nggak bodoh juga Pak. Jadi dia cari pembanding fresh, jadi diadu gitu Pak. Nih saya dapat segini, dapat segini. Nah, memang waktu itu saya juga gelagapan Pak ya, karena apa saya belum terlalu banyak detail fresh, tapi waktu itu saya bilang, oke, kalau freshmu lebih murah, silahkan pakai freshmu, tapi FOB-nya pakai harga saya. Nggak tahu ceritanya, akhirnya dia kalah Pak, versi kalah, akhirnya tetap pakai fresh saya gitu Pak. Nah, setelah saya lihat yang ke 456 itu dia sudah mulai nego di harga produknya itu loh Pak. Nah, ini kan sebetulnya saya kepengen kekeh Pak ya. Artinya dia mau kita deal kok Pak ya. Cuma ujungnya begini Pak, ketika repeat order kan kita mau kontrak panjang Pak ya. Pengalaman saya nih Pak, kalau kita kontrak panjang berarti negonya kita itu makin ditawar gitu loh Pak ya. Nah, menurut Pak Indra nih Pak, saran Pak Indra nih, kan berarti kan saya harus negosiasi dengan buyer dan negosiasi dengan supplier Pak ya. Intinya Pak, saya itu mau pengen dapat cuan gitu loh. Jadi kalau saya negosiasi kedua belah pihak, ya kan sama dengan boncos Pak ya. Artinya boncos itu saya nggak dapat apapun gitu loh Pak. Dan ini sebetulnya legal dan artinya tidak ada yang saya rugikan sama sekali gitu loh Pak. Nah, ini hanya apa namanya, skill negosiasi kita gitu loh Pak. Mungkin pengalaman dari Pak Indra itu bagaimana bagusnya Pak? Karena kan seperti contoh harga taksi Pak ya, ada harga batas atas, batas medium sama low. Low itu sama dengan ya kita hanya kerja bakti doang Pak. Kalau medium kita dapat untung, tapi ketika ngomong long term, nah itu kita bukannya untung tapi malah apa namanya, long term fee-nya itu makin landai gitu loh Pak. Paham ya Pak ya? Pak Indra. Oke Pak. Oke, untuk karakter customer kita, apalagi itu customer awal ya, kita juga appreciate ke mereka juga, dan itu wajar kalau mereka akan minta selalu nego, apalagi tahu posisi kita sebagai trader ya. Ya, Nah, yang pasti itu penting Pak. dia bisa jalan ya. Nah, jadi gini, kalau yang saya lakukan, jadi untuk customer yang sudah existing ya, saya itu shipment ini pernah sampai 12 kali shipment ya. Tower semua terus. Itu terus terang aja, dari pabrik udah nggak bisa lagi memang. Mau nggak mau margin saya yang saya lepas. Iya. Ya. Terpaksa Pak. Margin saya Terpaksa. margin saya lepas, saya kurangi margin saya, dan ini saya buat simpenan. Saya sibuk cari customer baru lagi. Ini saya buat simpanan aja ini. Kadang-kadang saya cuma datang lihat barangnya, buat ngajar-ngajar satu-satu lah, udah eksis. Dengan pabrik sudah jalan, ngapain kita repot-repot gitu ya. Iya, benar Nah, Pak. cari yang lainnya, yang untuk upgrade margin kita lagi. Iya. Yang ini udah kita buat celengan dolar aja. Iya, benar Pak. Ya, tabungan dolar. Misalnya, pokoknya yang penting kita untung ya. Dalam arti untung ya, mesti untung masih bagus ya. Itu buat tahu-tahu dolarnya kita naik, tahu dolarnya itu kan sudah berjalan bagus. Nah, untuk customer yang begini, yang Anda wajib maintain adalah kualitas. Iya Pak. Ya, kualitas produk. Karena apa? Mereka kadang-kadang kalau udah aman ya udah percaya gitu ya. Nah, suatu saat kalau kualitasnya jelek, itu jadi masalah. Jadi mungkin ada sekali tengok ke pabrik, lihat cek kualitasnya, mungkin pasti mencek kualitasnya yang utamakan. Ada jangan utak-utik juga, pabrik juga ada batas base price-nya juga ada dia. Iya, pasti. Nah, Iya, selama pasti, Anda masih untung, Anda bilang, ini segini badan saya nggak untung, saya dapat apa saja. Iya. Ini sudah pas, kita udah nggak itu, kita sudah fair-fairan juga akhirnya gitu loh. Ya, jadi yang penting itu buat masukan kita. Atau kita sudah untung yang awal gitu kan. Iya, Nah, ini buat benar Pak. tabungan aja. Karena akan mengalir terus Jadi memang royaltinya. setelah saya pelajari siklus closing saya sampai yang ke-14 ini Pak. Jadi trennya itu kalau menurut orderan itu naik Pak ya, tapi secara fee bukan naik Pak, tapi ternyata malah jalurnya tuh landai karena kita negosiasi gitu loh Pak. Nah, ini langkah selanjutnya Anda cari customer lagi. Halo Pak, suaranya Pak Indra putus-putus Pak. Ya, sebentar, katanya mau habis ini. Ya Pak, makanya ya tadi yang saya infokan Pak ya, ternyata ini versi pengalaman saya Pak ya. Jadi semakin saya orderan, saya repeat order terus,
artinya saya dapat order itu alhamdulillah cepat Pak ya, gitu. Tapi ketika ngomong fee itu malah jadi kebalik Pak. Orderan saya naik, tapi fee-nya bergeraknya landai gitu loh Pak, karena di situ ada ruang negosiasi gitu loh Pak. Ya biasa Pak ya, buyer itu pasti akan negosiasi gitu loh. Memang untuk saat ini salah satu trik saya Pak, biasanya saya tuh koordinasi dengan buyer tuh minta formula baru Pak dari Cocoa Powder. Karena apa Pak? Kalau formula Cocoa Powder negosiasi harga baru dengan buyer yang lama atau yang buyer baru loh Pak. Cuma biasanya yang saya kalah set itu begini Pak. Buyer itu minta spek seperti ini, kalau udah kita bisa customize, itu negonya di situ Pak. Jadi kembali ke rate yang ya versi bagi saya itu fee saya itu ada tapi nggak bisa maksimal gitu loh Pak. Memang trennya seperti itu Pak ternyata. Ya memang oke Pak. Ya, Jadi memang saya harus cari. Memang sulit. Ya, mereka wajar minta turunnya wajar, tapi nanti Iya. ada batas Anda nggak bisa kasih lagi. Jadi bisa Ya. jadi Anda nggak, kan pertama dari freight, yang kedua Anda bisa ngambil dari base rate Ya. dari pembagi dolarnya. Ya. Anda buat mepet, misalkan sekarang 15.200 gitu, Anda boleh 15.000 sama juga 200, ya. Iya. Itu harga juga turun akhirnya, ya kan? Iya, benar Pak. Nah, Iya. kalau sudah mentok, baru masuk di margin. Nah, marginnya Anda kurangi dikit-dikit ya. Nah, siapa itu? Jadi kalau saya bayar-bayar yang udah existing itu, kalau saya loh ya, itu saya buat ya istilahnya tabungan aja gitu. Kita cari benar sih, buyer Pak. baru lagi. Iya. Nah. Alhamdulillah dolarnya saya tabung terus aja, Pak. Walaupun Mantap. secara nilai fee berkurang, tapi secara orderan nambah terus Pak. Jadi yang saya kejar sekarang udahlah, yang penting orderan dapat terus, mau berapa yang penting buat tabungan aja gitu loh Pak. Nah itu ya, jadi ada cari customer lagi. Ya oke. Ya oke Pak, mungkin masih banyak teman yang mau konsultasi Pak. Makasih Pak ya atas waktunya. Makasih Pak. Oke, rekan-rekan lainnya silakan. Mas Dino sudah sampai di mana ini progresnya? Ada yang tanya nih, silakan resen ya kalau mau tanya ya. Mas Nito. Oke, silakan Mas Nito. Iku sadurunge poso di kontrak. Terus aku ngomong gak so, bahasa itu bisa sebenarnya. Terus aku ngomong Jawi ini gak iso. Kagak. Ya Pak. Oke, Bu Yayu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Waalaikumsalam. Iya, Ya, Bu. saya ada beberapa pertanyaan. Ini Bu untuk Mas Don dulu ya. Selamat ini Mas Don, barokallah, semoga lebih lancar dan berkah lagi. Amin, semuanya semuanya bisa go ekspor sesuai dengan keinginannya begitu ya. Moga-moga nular semua Bu. Amin, amin. Ya, saya ada 2 pertanyaan kepada Mas Don, yaitu yang pertama, dalam hal turunnya margin, ini yang dimaksudkan Mas Don itu adalah marginnya itu untuk persentase margin atau total nominalnya, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, itu untuk barangkali diperbolehkan dari source mana mendapatkan buyer A1-nya. Itu untuk Mas Don. Mohon diinformasikan untuk ini pengalamannya Mas Don begitu. Terus kemudian untuk yang saya juga akan tanya ini ke Pak Hindra begitu ya. Kebetulan kan saya ada beberapa prospek ekspor gitu, memang nilainya lumayan besar begitu. Namun di sini ini selalu terkendala, ternyata itu setelah
final ini ya, final nego, ternyata bukan buyer A1, Pak. Kebanyakan itu adalah para broker. Nah, di sini ini kesulitannya itu adalah akhirnya harga itu naiknya terlampau banyak gitu. Sebetulnya dari broker sendiri sudah saya alokasikan untuk mendapatkan outfee dari saya begitu. Nah, namun ternyata mereka menaikkan sendiri. Akhirnya cancel begitu, Pak. Nah, ini mohon tipsnya dari Pak Hindra untuk mendapatkan buyer A1. Ini untuk yang komoditi yang saat ini sedang saya fokusin itu adalah di bungkil sawit, cangkang sawit, kemudian pinang, dan juga produk turunan dari sawit itu sendiri. Kebetulan untuk supplier semuanya sudah ini ya Pak ya, saat ini untuk supplier semuanya siap bekerja sama dengan kami. Dan khusus untuk pinang itu sebetulnya kita juga sudah pernah melakukan ekspor di tahun yang lalu. Namun dalam hal ini pangsa pasarnya pinang saat ini memang sedang turun dan sedang tidak baik-baik saja begitu Pak. Nah ini mungkin juga saya meminta tips dari Pak Hindra bagaimana ya mendapatkan buyer-buyer yang lain gitu ya, buyer-buyer yang lain untuk pinang, karena memang kita menggandolinya itu adalah bahwa kita sudah punya supplier yang bisa diandalkan begitu. Namun di sini memang kita belum bisa mendapatkan buyer A1. Bahkan tahun kemarin itu ketika kita melakukan ekspor itu juga ini melalui broker begitu Pak. Terima kasih untuk Pak Hindra dan Mas Donnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Don dijawab Mas Don. Boleh. Bu, untuk Bu Yayu ya Bu ya. Jadi gini Bu, saya akan share pengalaman saya Bu ya. Jadi mengenai negosiasi harga Bu ya. Jadi memang gini Bu, pertama-tama itu saya harus tahu komitmen dengan supplier saya dulu Bu, pabrik lah istilahnya. Harga jualnya berapa gitu loh Pak. Istilahnya FOB-nya berapa gitu Pak Bu ya. Jadi ini contoh Bu, contoh. Misalkan saya nego dengan supplier itu harganya 1.000 nih. Itu sudah harga mati Bu. Nah, jadi oke, kalau sudah jadi 1.000 harga mati, saya tanya, apakah dari harga 1.000 itu saya dapat fee? Untuk case saya ini Bu, saya tuh diinformasikan bahwa harga 1.000 saya nggak dapat fee gitu loh. Oke, berarti saya mencari sendiri dan itu saya sudah diizinkan. Waktu itu saya tanya, Bu, batas berapa yang harus saya up atau saya tawarkan ke buyer pada waktu awal itu terserah Mas Don aja gitu loh. Yang penting harga 1.000 itu saya nggak terlampaui. Akhirnya saya branding itu Bu. Saya branding. Waktu itu saya konsultasi dengan para senior yang sudah ekspor Bu. Kira-kira berapa persen ya saya up-nya, lalu kita negosiasi main di harga itu loh. Pada waktu itu sebetulnya dari beberapa senior itu bilangnya sebetulnya kenaikan harga itu nggak bisa di batas berapa persen atau berapa, tapi kira-kira harga pasar itu bisa jadi acuan lah Bu ya. Artinya bisa jadi rate harga kita itu loh. Walaupun olahan produk kita itu sebetulnya nggak bisa dibatasin Bu, karena sistem pengolahan itu beda dan itu ada harganya gitu loh. Setelah saya survei itu ada beberapa harga yang mendekati hampir sama dengan produk saya, itu saya dapat kesimpulan itu saya bisa menaikkan sampai 50% Bu. Nah, waktu itu case-nya itu saya tawarkan ke buyer saya itu 1.500 Bu gitu loh Bu. Nah, dari 500 itu kan terjadi tawar-menawar Bu ya. Terat itu tawar lama itu hampir sampai 4 kali 5 kali itu. Nah, waktu penawaran itu sebelum deal itu saya nggak akan informasikan ke pabrik dulu Bu. Nah, ketika ini contoh Bu pengalaman, ketika deal di harga 1.300 udah oke gitu Bu ya. Nah, itu ketika saya mau ngirim performa invoice ke buyer, itu langsung saya infokan ke pabrik saya. Akhirnya nggak ada masalah dan itu udah deal Bu ya, komitmen. Nah, itu langsung PI yang diterbitkan adalah sesuai harga negosiasi saya Bu itu. Itu waktu perdana saya Bu. Ternyata setelah saya pelajari sampai sekarang, alhamdulillah
closing yang ke-14, insya Allah kalau yang terhitung dengan yang tadi pagi 15 closing itu Bu. Jadi nilai apa Bu yang 1.300 yang 300 itu Bu, itu sebetulnya Bu negosiasinya kalau versi pengalaman saya harusnya kita jangan turun lagi dari harga itu Bu. Jadi kalau bisa repeat ordernya itu ya 13 itu dengan spek yang sama. Tapi kalau dengan spek yang beda, artinya speknya bisa turun atau speknya naik Bu ya. Nah itu silakan negosiasinya harus di atas yang 300 tadi Bu. Kecuali speknya turun Bu ya, misalkan oh harganya jadi cuma 12.200 ya itu monggo. Kita tinggal pintar-pintarnya nego closing di harga 200-nya Bu, karena itu fee kita Bu. Gitu loh Bu. Paham ya Bu Oke, ya? Bu ya, yuk paham paham ya Pak. Bu ya. Nah, Oke, karena oke. gini Bu, contoh Bu ya, rate 15 closing saya itu ternyata harganya itu fluktuatif. Jadi gini Bu, orderan saya naik Bu ya. Orderan closing saya naik. Tapi nilai fee saya itu malah bukan ikut naik Bu. Jadi malah landai, malah ada yang kadang turun, ada yang naik dikit. Jadi intinya itu flat gitu loh Bu ya. Nah, itu sebetulnya bagi saya itu fee-nya saya itu nggak ada progres Bu. Gitu. Tapi secara orderan saya naik gitu. Tapi secara fee saya nggak bisa maksimal gitu loh. Harusnya kan makin banyak orderan, saya makin banyak fee Bu ya. Ternyata dihitung dari fee itu per rate shipping itu saya malah turun Bu gitu loh Bu. Paham ya Bu ya? Karena ada ruang apa itu namanya negosiasi. Nego. Iya. Nah, itu loh Bu. Jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa harus 50%, 75% enggak Bu. Tapi Ibu harus benar-benar hitung pokoknya Ibu ke supplier berapa, ke Ibu berapa itu. Artinya Ibu benar-benar yang diterima Ibu itu adalah profit gitu Bu ya. Artinya Ya. kerja Ibu itu harus selevel dengan profitnya Ibu gitu loh. Nah, itu nanti akan jadi peluangnya Ibu negosiasi. Yang tadi Pak Indra, yang saya diskus dengan Pak Indra itu. Artinya kita akan menurunkan derajat profit kita itu apakah dari nilai nominalnya Bu ya dari 300 jadi 200 atau dari nilai rate-nya dolarnya itu berapa dari jadi berapa gitu Bu ya. Atau nilai ada beberapa dari contoh Bu ya, pengalaman saya itu saya bisa dapat fee dari fresh atau dari basic trade-nya bisa juga. Nah, itu pinter-pinternya kita aja sih Bu. Dan itu tadi sudah saya diskus sama Pak Indra dan itu memang sudah saya lakukan Bu. Cuma ya pinter-pinternya kita lah Bu. Artinya pada waktu itu kan niat saya hanya satu Bu, closing gitu. Jadi ya akhirnya kita menurunkan derajat egonya kita lah Bu ya. Karena kalau kita kekeh sama pabrik kelihatannya bisa, tapi boncos Bu. Artinya kita peluangnya kita bisa langsung dari hero to zero tuh Bu. Tapi kalau kitanya bisa negosiasi di situ, alhamdulillah kita masih dapat profit gitu loh Bu. Nah itu yang saya terapkan Bu. Dan intinya satu Bu. Yang kedua Bu, kita harus pintar-pintar cari buyer baru lagi gitu loh Bu. Paham ya Bu ya? Iya, Oke, Bu. jadi gini Mas Don, kalau mengenai dari pihak supplier, harga dan lain sebagainya itu sudah tidak bermasalah buat saya gitu ya. Oh ya udah, artinya udah close ya Bu ya. Oke. Ya, udah close itu. Yang saya pertanyakan itu adalah mendapatkan buyer A1-nya begitu. Oh, oke. Berarti yang tadi Ibu masalah harga udah paham ya Bu ya. Dan ini paham. yang kedua masalah buyer A1 lah Bu ya. Iya. Ini pengalaman saya Bu ya. Ini saya akan share pengalaman saya. Saya sebenarnya sampai detik hari ini tuh saya nggak tahu Bu. Apakah buyer saya itu end user atau end buyer saya nggak tahu Bu. Tapi ciri-cirinya udah feeling saya tuh begini Bu. Kalau dia ada ngomong fee untuk dia Bu ya. Oh berarti dia trading. Udah gitu aja Bu. Dia itu broker Bu. Intinya di situ. Karena dia ada nitip nilai fee tertentu loh Bu ya. Tapi ini yang saya alami Bu ya, dan saya rasakan sebetulnya buyer saya itu bukan end user, dia beli langsung dibuat produknya dia, enggak Bu. Kalau saya lacak Bu ya, ternyata dia itu jualan juga Bu. Jadi ada sebagian dia jual, ada sebagian dia cari pembeli di negaranya gitu loh Bu. Karena apa Bu? Dia contoh Bu ya, dia beli hanya ke saya itu hanya 5 ton Bu. Waktu itu saya, wah kalau 5 ton jadi LCL dong saya bilang. Dan itu malah saya ada ongkos lebih. Akhirnya saya rayu terus, saya propose, malah saya bantu dia cari buyer juga itu di negaranya dia. Jadi saya kasih beberapa solusi dia biar full FCL gitu loh Bu. Alhamdulillah ternyata dari ngobrolan kita diskusnya itu akhirnya dia closing waktu awal tuh 1 kontainer Bu. Jadi kan full kontainer Bu ya. Ternyata nego lagi sebelum 2 minggu malah dia minta order 2 kontainer. Jadi itu plan saya tuh memang seperti itu Bu. Jadi saya mencarikan buyer tanda kutip Bu ya, itu yang full kontainer level gitu loh. Apakah dia
end user atau apapun namanya broker, ya saya wallahu alam Bu, saya nggak tahu. Intinya dia bayar saya full gitu loh Bu. Jadi kalau Ibu ngejar A1 bagaimana, saran saya Bu ya, saran saya itu bagus, tapi nanti ribet Bu. Yang mending closing aja Bu, dan dia bayar full sesuai komitmen kontrak gitu aja Bu. Ya, yang saya maksudkan di sini itu adalah broker, itu makelar, itu atau mediator. Ini bukan orang luar, Mas Don. Itu adalah orang-orang Indo yang Oh, berarti Ibu berurusan sama second trading di lokal gitu Bu? Iya, itu. Jadi Oh mereka iya. Ribetnya di situ. Iya, Bu. Terkadang itu kita ini ya, kita harga itu sudah kita atur sedemikian rupa, mereka minta fee kita kasih, namun iya, Bu. ternyata harga jual dinaikkan begitu. Oh Nah, iya Bu. saya ingin memperbanyak lead saya yang masuk ke saya itu langsung dari luar begitu. Oh Karena iya. kalau dari orang-orang dalam negeri biasanya kan seperti itu, Iya, Bu. Mas Dona. Iya, Bu. Ini saya ingin menambah lead saya. Oh iya, oke. Jadi agar funneling saya ini lead-nya jauh lebih banyak begitu. oke. Nah, ini caranya gimana gitu, karena selama ini ya saya hanya menggunakan sosial media dan juga dari referensi teman begitu. Dan prospek-prospek ekspor yang saya lakukan sampai saat ini sebetulnya ujungnya itu sudah pada sales kontrak dan lain sebagainya seperti itu. Ya, oke, Bu. Tinggal di linknya mereka on-kan LC-nya atau mungkin kasih DP-nya begitu. Iya. Ya oke Bu, kalau untuk yang lokal saran saya Bu, itu hanya nambah referensi Ibu aja Bu dalam negosiasi. Tapi dalam kontrak ini versi saya Bu ya, skip aja Bu, karena itu capek doang Bu, nanti betul. effortnya Ibu nggak ada hasilnya. Mendingan kalau ini pengalaman saya Bu ya, saran saya gini Bu, kayak di pasar, kalau Ibu jualan berarti Ibu kan bawa dagangan atau Ibu bawa brosur Bu ya. Untuk case-nya ini kan bawa brosur, Ibu branding sebagus-bagusnya di portal. Contoh saya Bu, saya di Facebook, saya di Google Ads gitu Bu ya. Udah, saya produk saya branding bagus, terbagus buat promosi gitu loh Bu. Nah, nanti itu bisa Ibu belajar di beberapa mentoring atau apa, silahkan Bu. Karena buyer itu pasti akan melihat Bu. Kalau dia cocok, dia akan kontak kita. Kalau nggak cocok ya mereka akan skip gitu loh Bu. Iya, jadi kita nggak terlalu. Situ, ya. Iya, gitu aja sih Bu. Pakai Google Ads ya Mas Don ya? Ya gitu Bu. Oke. Facebook dan Google Ads. Oke Bu ya. Iya siap. Oke Pak Indra, silakan Pak kalau mau nambahin. Oke, ya hampir sama ya. Jadi etika seorang agent commission yang pengalaman kami waktu saya masih bekerja itu, agent commission itu hanya menjual barang milik kita dan harga sesuai dengan kita. Dan dia mendapatkan komisi. Dan komisinya itu pun itu nanti kalau dia pembayaran sudah beres semua, dia punya komitmen juga untuk menyelesaikan pembayaran. Terus begitu turun, begitu cair, baru komisi dikasihkan. Ya, jadi itu terkait dengan agent ya. Nah, kemudian untuk bayar A1 dan berapapun, jadi ada 3 macam yang kita handle. Satu itu ada buyer end user, itu biasanya pabrikan. Yang kedua itu adalah trader, ini untuk usaha saya sendiri ya. Ada yang pabrikan, ada yang end user pabrik, ada yang trader, dan ada juga yang reseller. Ini saya tidak handle ya, saya tidak handle. Jadi bagaimana yang kita pilih? Saya cenderung siapapun kita ambil ya. Tetapi kalau melihat potensi pembeliannya itu trader lebih luas. Karena dia punya pasar yang banyak. Kalau end user itu kalau barang habis dia baru stop. Ya baru order lagi ya. Stok habis baru order lagi. Kemudian kalau yang trader dia punya banyak bayar. Nah, ini yang terjadi di Briket itu begitu, sehingga ordernya setiap bulan ada terus ya. Untuk trader lokal terus terang aja saya juga tidak handle, kecuali untuk teman-teman yang ingin masih kesulitan supplier, ini saya sementara menjadi suppliernya ya untuk kopi dan briket ya, ini kita bantu, tapi hanya sebagai sasaran aja supaya bisnisnya jalan. Kita harap kalau sudah ekspor nanti bisa cari supplier yang lain itu. Jadi yang
sampaikan seperti itu Bu Yayu. Jadi gue aja Bu, saya sepakat dengan Mas Don. Saya tidak akan cari reseller-reseller yang apalagi dari Indonesia, karena apa? Itu tadi apa ya, kita ini trader tapi ketemu trader lagi gitu ya. Jadi nanti Iya, malah habisin harga kita waktu, nggak Pak. masuk. Ya, saya harga nggak masuk ya. Nah, jadi Iya, kita iya. ketemu trader yang benar-benar trader tapi pembeli di luar negeri langsung, dia sebagai distributor. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi langsung seperti itu. Yakin aja Bu, insya Allah pasti closing. Saya juga ngalamin juga Bu. Sama. Iya, terkadang secara mental memang capek juga ya di satu Capek hati waktu juga Bu. gitu ya. Capek hati gitu ya. Nah, Kita benar-benar kerja gitu, tapi Iya. kondisinya seperti itu tadi gitu Pak. Ya terus gini Pak, Pak Indra, selain menggunakan Google Ads yang seperti yang disampaikan oleh Mas Don tadi, kira-kira untuk platform yang lain yang bisa digunakan itu apa saja ya Pak ya? Apakah di sini teman-teman juga sudah ada yang berhasil menggunakan LinkedIn begitu ya? Ya ya, mungkin saya nanti ada tetap teman-teman. pakai marketplace ya. Ada alumni kita pakai LinkedIn sukses ya. Jadi dia bisnis tas. Ada juga yang go forward bisnis juga jalan ya. Jadi tapi untuk awal kami platform semua kita pakai. Marketplace Semua banyak kita platform ya Pak pakai. ya? Iya. Jadi kalau saya akhirnya merujuk ke marketplace sama Facebook. Jadi untuk briket kita pakai Facebook, kita punya akun khusus Facebook. Jadi postingannya tentang briket di situ. Jadi kalau saya cuma 2 itu aja. Ya, Pak, untuk yang di Facebook Marketplace seperti itu, apakah dilakukan untuk posting setiap hari ya Pak ya? Kalau marketplace nggak pernah posting Bu, posting sekali aja kan, begitu ikan Oh, sekali aja. seperti iklan ya sekali posting selesai. Beda dengan Oh, iya. Facebook, kita harus posting terus, LinkedIn posting terus, Instagram posting. Iya. Kalau di marketplace itu kan sifatnya kan hanya nempel aja, jadi sekali posting selesai. Tahunan itu udah nempel aja. Iya. Untuk marketplace yang dipakai marketplace apa ya Pak? Saya saat ini ada beberapa trade, ada ECT1, ada Award. Saya punya 2 marketplace di Alibaba, tapi ini nggak saya aktifkan karena ketat dari Alibaba ya, dan harus. Tapi saya masih punya 2 akun di situ ya. Itu juga akan membantu juga ketika tiba-tiba iklan saya nyasar di situ, walaupun saya nggak bisa membuka gitu ya. Tapi mereka jalur pribadi kontak gitu ya. Itu bisa dicoba Bu. Jadi Ya. semua marketplace kita coba ya. Ya, baik Pak kalau gitu. Oh iya, Oke. untuk Mas Don atau mungkin teman-teman yang lain yang memerlukan kontaknya ACI, saya ada PIC yang ada di Surabaya, Jakarta dan juga Bandung sama Jambi barangkali diperlukan gitu. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, mereka welcome banget untuk para eksportir yang mau melakukan kerjasama dengan mereka gitu. Ada fasilitas-fasilitas istimewa yang mereka tawarkan, Mas. Boleh Bu. Ya. Nanti Ibu tinggal nomor handphonenya Ibu di grup aja Bu, kan ada tuh Bu. Oh iya boleh. Yeah. Oke, Jadi saya sudah sempat kontak dan konsultasi cukup banyak dengan ACI di beberapa kota begitu. Nanti bisa sharing-sharing atau mungkin mau langsung ke PIC-nya monggo. Nanti saya berikan jika ada yang memerlukan. Oke, rekan semua ya, ini karena sudah masuk adzan azhar nih. Nanti ke depan ini ada Mas Khalid sebetulnya yang baru ekspor Broomstead. Next saya akan buat sesi khusus dengan Mas Khalid ini. Mungkin sharing-sharing kayak Mas Dono, Mas Khalid ya. Oh, tapi ini iya. pas waktunya di sini sudah adzan asar, jadi sudah Sebenarnya nggak saya terdengar saya kepengen juga ya. Mohon maaf. kepengen ngobrol sama Mas Khalid Ya. ternyata habis ya. Oke. Mas nanti Oke, minta saya kira nomor handphonenya Mas. Untuk sementara ini saya tutup dulu ya, karena saya udah nggak terdengar ini karena sudah ada di sini Oke. ya. Nanti dilanjut di Oke. grup aja Pak, lanjut di grup. Iya bisa. Oke, tetap semangat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.